Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar. Baik. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu. Baik, di pertemuan ke-11 ini agak sedikit berbeda ya bukan agak sedikit, memang berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang logika. Nah, kalau yang ini, pertemuan ke-11 dan pertemuan seterusnya, yang akan kita bahas adalah tentang himpunan. Eh, jadi sebetulnya ini adalah dua hal yang berbeda ya, tapi disatukan ke dalam satu mata kuliah pengantar dasar matematika, karena ini masih termasuk mata kuliah yang di awal-awal ya, yang dasar. Jadi dikelompokkan ke dalam satu mata kuliah menjadi mata kuliah PDM. Di himpunan ini tentu saja kita tidak akan membahas tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, jadi tidak akan terpakai lagi apa yang sudah kita pelajari kayak aturan-aturan penyimpulan, kemudian aturan-aturan apa pembuktian itu tidak akan terpakai lagi di sini. Nah, saya yakin untuk materi tentang himpunan, kalian tuh sudah pernah eh, belajar ya di waktu SMA. Jadi ini sifatnya hanya pengulangan. Di beberapa tahun belakangan, eh, untuk pertemuan tentang himpunan ini, biasanya tuh yang presentasi adalah mahasiswa. Nah, untuk pertemuan yang sekarang di tahun ini, saya mempresentasikan materinya karena eh, apa yang sudah saya rasakan beberapa tahun belakangan kalau mahasiswa yang presentasi sebetulnya kok ini ya apa namanya ada beberapa yang tidak perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Lalu pada saat ujian rupanya hasilnya tidak memuaskan. Saya coba untuk menjelaskan dan mudah-mudahan dengan saya menjelaskan materi ini bisa kalian pahami dengan jelas ya. Oke, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang pengertian himpunan itu sendiri, kemudian tentang notasi himpunan, lalu cara menyatakan himpunan, macam-macam himpunan, kemudian himpunan bagian atau subset, himpunan dari himpunan dan himpunan kuasa, dan yang terakhir kita akan belajar tentang relasi antar himpunan. Materi-materi yang saya sampaikan ini saya ambil dari bukunya Bu Dwi dan Bu Pipit ya. Saya tidak tahu apakah sudah dibagikan atau tidak. Hmm, baik, kita masuk pertama kali tentang pengertian himpunan dan notasi himpunan. Nah, jadi di sini dari buku yang eh, saya punya itu, ya bukunya Bu Pipit dan Bu Dwi yang menulisnya, himpunan itu dapat diartikan sebagai kumpulan objek-objek yang berbeda atau objek real atau abstrak yang didefinisikan dengan jelas. Jadi intinya tuh saya garis bawahi ya, didefinisikan dengan jelas nih. Objek-objek tersebut anggota disebut objek-objek tersebut disebut anggota, unsur atau elemen dari himpunan. Biasanya notasi himpunan ditulis menggunakan huruf kapital. Kalau di sini tuh misalkan sebagai S besar, A besar, dan B besar. Atau boleh juga untuk huruf abjad lainnya. Nah, sementara untuk elemen atau anggota dari himpunannya, kita menggunakan huruf kecil. Misalnya ini A kecil, B kecil, X kecil, atau Y kecil. Atau dalam simbol kurung kurawal seperti ini nih. Eh, Berdasarkan definisi yang ada di sini, tadi definisi dari himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan dengan jelas nih. Kalau di sini saya contohkan kumpulan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika MIPA UNJ. Nah, ini adalah contoh dari himpunan ya, karena definisinya jelas. Yang jelas itu maksudnya apa? Kumpulan dari apa di sini? Kumpulan dari mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Jadi, ini tuh dapat kita, kalau diminta disebutkan ya, siapa saja mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Nah, kita dapat menunjukkan, oh ini si A, si B, si C. Nah, seperti itu. Jadi, definisinya jelas. Nah, siapa yang ada di kumpulan itu adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, UNJ. Ini sudah sangat jelas. Kalau misalnya kumpulan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FMIPA,
Nah, itu juga termasuk yang belum jelas ya, itu termasuk belum jelas karena FMIPA di Indonesia itu kan banyak sekali. Belum lagi yang di luar misalnya. Nah, itu banyak sekali. Jadi eh, definisinya belum jelas. Jadi kalau sudah ditambahkan Universitas Negeri Jakarta, berarti ya satu-satunya prodi pendidikan matematika di Universitas Negeri Jakarta ya prodi kita kayak gitu. Jadi definisinya sudah jelas. Oke, kalau sesuai dengan definisi ini, ada tidak yang bisa memberikan contoh himpunan selain apa yang sudah saya contohkan di sini nih? Ayo, apa contohnya? Apa contoh lain dari himpunan? Yang gampang saja di sekitar kalian, apa misalnya? Ayo, tidak ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya nih, saya menyebutkan, Bukan Bu, kayak himpunan para pemuda RT 10 gitu Bu. Bisa nggak? oke, berarti sudah jelas ya pemudanya nanti kalau eh, ada yang meminta menunjukkan mana pemuda RT 10, berarti kan bisa didefinisikan yang jelas ya. Tapi harus harus diperjelas lagi sebetulnya itu RT 10 di mana kayak gitu ya, Zalfa. Oke Bu. Ibu Definisinya harus jelas banget. boleh coba Hmm. nggak Bu? Kenapa, Mau Penny? coba. Oh Iya, ini boleh. Nur Penny Fitri. apa Nur Fitri? Nur Fitri. Ini kalian HP-nya apa? Kok blur sekali kameranya? Oh, laptop saya Bu kameranya udah jelek. Oh, laptopnya. Oh iya. Yang penting orangnya tidak jelek. Ayo, sebutkan. Kalau kumpulan pedagang buah di pasar X misalnya gitu bisa nggak Bu? Hmm, Pasar boleh. Mangun misalnya. Kumpulan pedagang buah ya bisa. Kumpulan pedagang buah berarti kan bisa kita eh, apa namanya? eh, bisa kita sebutkan tuh. Nah, kumpulan pedagang buah tuh si A, si B, si C. Berarti jelas anggota-anggotanya ya. Kalau saya sebutkan seperti ini, kumpulan atau bukan ya? Kumpulan wanita-wanita cantik misalnya. Itu merupakan himpunan atau bukan? Himpunan tapi tidak jelas. Oh, jelas tuh. Ah, himpunan tapi tidak jelas. Kalau tidak jelas berarti bukan himpunan. Jadi Oh, Zalfa gimana? oh berarti benar himpunan. Jadi perempuan cantik itu termasuk penjelasannya. Itu bukan Bu? Berarti itu himpunan, himpunan. Ada yang punya pendapat lain tidak? Pernah dengar nggak? Cantik itu relatif. Kalau jelek itu bermutlak. Nah, kira-kira cantik itu himpunan apa tidak? Himpunan, kumpulan wanita-wanita cantik. Coba ada yang mau memberikan pendapat tidak? Selain Zalfa, kalau Zalfa bilang kumpulan wanita-wanita cantik itu adalah suatu himpunan. Eh, Tadi ada yang ber- bersuara siapa ya? Siapa? Maaf Ibu nggak bisa dikatakan himpunan bukan Bu? Karena cantik itu Kenapa? kan relatif. Bella? Kenapa? Karena cantik itu relatif, jadi nggak semua orang bakalan nilai dia itu cantik. Jadi nggak bisa di Nah, ditulis notasi. ya betul. Jadi cantik itu tidak terdefinisi dengan jelas ya. Maksudnya ketika saya tanya, misalnya nih, siapa ya? Saya tanya yang on-cam deh. Iksa misalnya. eh Misalnya ya, menurut Iksa, Nadia itu cantik. Misalnya seperti itu ya. Tapi menurut Gatvan, itu belum tentu si Nadia ini cantik. Menurut yang lain bisa jadi ya Nadia juga cantik kayak gitu ya. Eh, nah, jadi cantik itu adalah sifat yang relatif. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas. Jadi cantik itu apakah yang berkulit putih ataupun cantik itu apakah yang tinggi, nah, kan tidak jelas ya. Artinya ada juga loh yang menyatakan bahwa oh saya melihat wanita yang
apa mungil itu cantik misalnya seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan ternyata wanita yang berkulit gelap itu cantik kayak gitu. Jadi definisinya relatif, tidak ada definisi mutlak tentang itu. Maka cantik itu bukan kumpulan wanita cantik itu bukan merupakan himpunan. Kalau ini bagaimana nih? Kumpulan hmm, kumpulan anak-anak yang tinggi misalnya, atau kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang tinggi, itu eh, apa namanya himpunan Bisa atau jadi bukan? kumpulan nggak sih Bu? Tapi kayak kumpulannya itu harus kayak diminimalin gitu definisinya. Misal tingginya berapa gitu. Kumpulan, oh berarti harus dibuat standarnya ya, Gatman ya. Ya, Nah, lalu kenapa yang cantik tadi tidak bisa kita buat ininya standarnya? karena tadi yang sudah Ibu jelasin cantik itu kan relatif gitu ya. Mungkin di Iksa misal ada wanita cantik banget, menurut saya enggak gitu. Oh Enggak terlalu gitu. cantik gitu. Oke. Nah, jadi benar ya. Jadi kalau kita punya standar yang jelas, artinya kita punya definisi yang jelas. Nah, itu bisa dikatakan sebagai himpunan. Kalau kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang tinggi, itu bukan himpunan, karena standarnya tidak jelas. Kalau himpunan mahasiswa, kumpulan mahasiswa yang tingginya di bawah 150 misalnya ya, sentimeter. Nah, itu merupakan himpunan karena standarnya jelas. Jadi yang di bawah 150 tuh bisa kita tunjukkan, oh ini dia, ini dia, ini dia. Seperti itu ya. Jadi eh, itu yang membedakan antara himpunan dan yang bukan himpunan. Jadi definisinya jelas. Nah, himpunan-himpunan bilangan yang cukup kita kenal selama ini seperti himpunan bilangan kompleks, kemudian bilangan real, bilangan bulat, dan sebagainya. Bilangan asli. Nah, bilangan asli itu biasanya dilambangkan dengan huruf seperti ini ya. Ini menyatakan notasi himpunan dari bilangan asli. Untuk bilangan bulat dilambangkan dengan Z. Sebetulnya itu dari bahasa Inggris ya. Eh, Nature gitu ya. Kalau bulat berarti zero ya. Kemudian bilangan rasional, bilangan real, dan bilangan kompleks. Nah, kalau untuk himpunan bilangan asli dari berapa saja angkanya? Halo? Bilangan asli. Berapa himpunan bilangan asli ya, anggota-anggotanya? Nah, kenapa terdiam? Berapa anggota himpunan bilangan asli? Apa saja, bukan berapa. Himpunan bilangan asli anggotanya apa saja? Ada bilangan positif sama negatif. Apa? Positif sama negatif. Hmm, coba diingat-ingat lagi. Bilangan yang dimulai dari angka 1, Bu. Eh, begitu? Iya. Terus kalau begitu bilangan cacah apa? Bilangan Bilangan cacah. asli itu, Ibu, saya mau coba jawab. Hmm, ya, Kalau silakan. menurut saya, bilangan asli itu semua bilangan yang ada hasilnya. Misalnya kayak logaritma gitu-gitu, atau akar, itu juga bilangan. Kalau bilangan cacah, yang mana akar juga bilangan asli. Coba di kalian belajar kalkulus juga kan di semester ini. Kalau di kalkulus itu ada sistem bilangan real tuh. Kita akan diperkenalkan tentang apa itu bilangan asli, apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan cacah, bilangan rasional, irasional. Apakah bilangan asli bisa dalam bentuk akar? Maksudnya pecahan, Bu. Apakah bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan? Coba bilangan asli adalah bilangan yang seperti apa? Bilangan asli itu bilangan bulat yang positif, Bilangan tapi bulat yang positif. nol tuh nggak Eh, termasuk. nol tidak termasuk. Kalau bilangan cacah, Nol termasuk. nol termasuk. Kemudian kalau bilangan bulat, bagaimana? Semua bilangan negatif, nol dan positif.
Oke, berarti semua dari negatif sampai dari negatif tak hingga, pokoknya ini ya, dari tak hingga negatif, seperti ini maksud saya. Semua bilangan negatif, jadi kalau ditulis dalam bentuk himpunan itu, ini misalnya nih, negatif, satu. Jadi dia jumlahnya tak hingga banyak ya. Dia 0, 2, 3. Kalau bilangan rasional bagaimana? Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk apa? Pecahan. Pecahan, Bu. Dalam bentuk pecahan. Pecahan yang seperti apa? Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau P per Q dengan syarat apa? Penyebutnya Penyebut tidak tidak sama boleh dengan nol. 0. Nah, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Lalu kalau bilangan real, dari mana sampai mana? Negatif infinity sampai positif infinity. Oke, betul ya. Kalau kompleks, Di luar bilangan. di luar bilangan. Ini bilangan loh, bilangan Enggak kompleks. deh, bukan. Irasional ya. Bilangan real sama imajiner. Bukan, Bu? Ya, kalau bilangan kompleks itu terbentuk dari ada bagian realnya, kemudian ada bagian imajinernya. Nah, seperti ini. Ini bentuk umum dari bilangan kompleks. Kalau bilangan irasional bagaimana? Irasional. Enggak rasional dia, Bu. Iya, maksudnya seperti apa definisinya? Berbentuk akar Bilangan bukan, Bu? yang nggak bisa diubah dalam bentuk pecahan. Iya. Nah, tidak bisa kita jadikan dalam bentuk A per B. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk akar ya. Bilangan dalam bentuk akar itu bukan bilangan rasional, tapi bilangan irasional. Nah, ini, yang saya sebutkan tadi itu adalah contoh-contoh dari himpunan bilangan yang biasa kita kenal ya. Dan notasinya seperti ini. Kemudian saya ada pertanyaan nih. Oh, ini sudah saya tanyakan tadi nih. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan himpunan? Nomor satu tadi himpunan atau bukan? Sudah saya tanyakan di awal tadi. Bukan, Bu. Bukan, Bukan, Bu. bukan. Bukan himpunan karena definisinya Tidak tidak ada jelas ya. standarnya. Oke, betul. Tidak, standarnya tidak jelas. Kemudian yang ini, yang selanjutnya nomor 2. Kumpulan mahasiswa memiliki badan tinggi di atas 160. Iya, himpunan, Bu. Himpunan. Himpunan ya. Nah, Himpunan. standarnya jelas. Kita bisa menunjukkan yang tingginya di atas 160 itu siapa saja bisa kita tunjukkan. Kumpulan semua huruf vokal. Himpunan. 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 Bisa dinyatakan apa saja? A, I, U, E, O. Oh, jadi jelas bisa dinyatakan. Kemudian kumpulan bilangan prima yang kurang dari 10. Himpunan. Himpunan. Anggotanya bisa dinyatakan ya. Kumpulan semua bilangan asli. Himpunan juga. Kumpulan wanita cantik. Nggak bisa karena Bukan ya. relatif. Iya, betul. Oke, sampai sejauh ini sudah bisa dipahami ya pengertian himpunan dengan yang bukan himpunan. Contoh-contohnya Bisa, Bu. ada yang mau tanya? Oke, sudah bisa. Baik, kalau sudah bisa, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara menyatakan himpunan. Jadi, himpunan itu dapat dinyatakan dalam bentuk yang pertama, pendaftaran atau enumerasi, yaitu suatu cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan semua anggota himpunan dalam tanda kurung kurawal. Jadi, nanti anggota-anggota dari himpunannya kita masukkan ke dalam kurung kurawal dengan tanda koma sebagai pemisah setiap anggota. Misalnya seperti ini. Jika B adalah himpunan nama-nama Presiden Republik Indonesia, maka dalam bentuk pendaftaran dapat dinyatakan sebagai berikut nih. Jadi kita bisa menyatakan dalam bentuk kurung kurawal, kemudian anggota-anggotanya kita pisah dengan tanda koma. Sudah masuk semua belum nih? Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo Subianto. Sudah masuk semua ya? Sampai sejauh ini sudah masuk. Oke, yang kedua, cara menyatakan himpunan berikutnya adalah
dalam bentuk membangun himpunan atau set builder form, yaitu suatu cara menyatakan dengan mendeskripsikan sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh setiap elemen himpunan tersebut. Nah, kalian mungkin biasa kalau di kalkulus itu tentukan himpunan penyelesaian dari misalnya ya x kuadrat tambah 2x dikurang 3 sama dengan 0, misalnya seperti itu. Berarti kan nanti kita buat penyelesaian dalam bentuk himpunan. Jadi himpunan penyelesaian HP itu sama dengan ini kurung kurawal x di mana x. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi x misalnya ini di mana x. Nah, saya contohkan nih. Ini saya ambil sembarang saja. Lebih dari 2 misalnya kurang dari negatif 1. Kurang dari 1. Nah, kira-kira perbedaannya apa nih kalau yang ini dengan yang di atas tadi? Ini boleh ditambahkan lagi X elemen bilangan real misalnya seperti itu ya. Nah, kalau yang tadi kita nyatakan setiap anggotanya. Anggotanya tuh kita ini kita tulis satu-satu seperti itu. Jadi bentuknya pendaftaran. Kita daftarkan semua anggota-anggota yang masuk ke dalam definisi himpunan tersebut. Kalau ini adalah himpunan presiden, maka nama-nama presidennya kita masukkan. Nah, kalau yang ini tadi dengan mendeskripsikan sifat-sifatnya. Jadi, misalnya nih, kalau di contoh yang ada di sini, jika O adalah himpunan semua bilangan ganjil, maka gunakan suatu huruf alfabet, biasanya X, untuk merepresentasikan sembarang anggota himpunan dan dinyatakan dalam bentuk pembangun himpunan. Nah, jadi maksudnya seperti ini, sudah saya sebutkan juga tadi. O sama dengan kurung awal X, di mana X adalah bilangan yang ganjil. Seperti itu. Yang dibaca, X adalah himpunan dari bilangan X, di mana X adalah bilangan ganjil. Bilangan ya, bukan bilangan yang harusnya ini ada spasinya nih. Bilangan ganjil. Nah, seperti itu. Saya pikir ini cukup gampang ya. Materi-materi pada himpunan ini adalah materi pengulangan di waktu SMA dulu. Kemudian yang ketiga adalah cara menyatakan himpunan, yaitu dengan bentuk diagram Venn. Itu cara menyatakan sebuah himpunan dengan mendaftar elemen-elemennya dalam sebuah diagram. Nah, diagram yang dimaksud di sini adalah berbentuk seperti ini nih. Jadi, anggota-anggota himpunannya itu kita daftar dengan membuat titik-titik gitu. Kalau misalnya di sini ada 3, 5, 7, 9, harusnya ada 1 nih di sini. 1, 3, 5, 7, 9, maka bentuk diagram Venn-nya adalah seperti ini nih. Jadi anggota yang pertama itu 1, anggota kedua 3, anggota ketiga 5, anggota keempat 7, anggota kelima 9. Kemudian kita batasi dengan lingkaran, lalu nama himpunannya kita taruh di bagian atasnya. Nah, seperti itu untuk diagram Venn. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Bagaimana cara menyatakan himpunan? Bisa dipahami ya? Si gampang lah ya. Berikutnya adalah macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Nah, himpunan berhingga ini biasa juga disebut dengan finite set. Nah, jika himpunan tersebut memiliki sejumlah tertentu elemen-elemen yang berbeda. Nah, contohnya sudah disebutkan di sini. Jika M adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu, maka M adalah himpunan berhingga dengan banyak anggota 7. Jadi bisa dinyatakan sebagai NM sama dengan 7. Jadi anggota himpunan itu berhingga. Jadi bisa kita tentukan apa saja himpunan-himpunan, anggota-anggota himpunannya. Dan jumlahnya bisa kita tentukan. Lalu kalau yang tak berhingga bagaimana? Nah, sesuai dengan namanya, yaitu infinite set, memiliki banyak elemen yang jika dihitung, maka proses penghitungannya tidak dapat berakhir atau infinite. Nah, seperti ini contohnya. N sama dengan satu himpunan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, maka N adalah himpunan yang tak berhingga. Begitu. Kemudian berikutnya adalah himpunan numerabel dan himpunan denumerabel. Susah sekali saya sebut nih. Adalah himpunan yang ekivalen dengan himpunan bilangan asli, yaitu jika anggotanya memiliki korespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Jadi contohnya seperti ini, 1, 2, 3, 4 merupakan himpunan denumerabel ya.
Kemudian sebetulnya mirip dengan ini ya. Menurut kalian apa sih perbedaannya antara yang ini dengan yang tadi himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga? Coba siapa yang bisa menjelaskan kira-kira dari contohnya apa kira-kira perbedaannya dengan ini nih himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Kalau dari definisinya, di sini coba lihat nih, sejumlah tertentu elemen yang berbeda-beda ya. Jadi misalnya nama hari, nama-nama hari dalam seminggu. Nah, jadi elemennya beda-beda. Kemudian kalau himpunan tak berhingga itu memiliki banyak elemen yang jika dihitung maka proses perhitungan tidak dapat berakhir. Jadi ini tuh jumlahnya tak berhingga banyak kayak gitu. Jadi tidak bisa berakhir kalau kita hitung ya. Nih proses perhitungannya. Nah, kira-kira apa perbedaannya dengan yang ini nih, non-denumerable? Menyatakan angka yang denumerable sama non denumerable itu menyatakan angka. Kalau yang himpunan berhingga dan tak berhingga itu bisa menyatakan apa saja gitu, Bu. Hmm, bisa menyatakan apa saja. Coba lihat dari contohnya deh. Himpunan non-denumerable adalah himpunan yang tidak tercacah. Kalau yang ini masih tercacah tidak, bisa dicacah tidak. Walaupun banyaknya tak berhingga ya, tapi angkanya itu masih bisa kita cacah kan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kayak gitu. Nah, kalau yang ini non-denumerable adalah himpunan yang tidak tercacah. Jadi maksudnya himpunan bilangan real misalnya ya, antara 1 dan 2 saja, banyak sekali bilangan real yang ada di antara itu kayak gitu. Jadi memang tidak bisa kita sebutkan satu per satu. Bisa dipahami tidak perbedaannya? Bisa paham apa yang saya maksudkan? Jadi nih, kalau bilangan asli, bukan bilangan asli, maksudnya saya yang di sini. Kalau himpunan bilangan N ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu kan masih bisa kita cacah nih angkanya. Jadi maksudnya tuh kalau kita teruskan ya, walaupun ini tidak dapat berakhir, tapi masih kita bisa sebutkan satu persatu kayak gitu, apa saja anggota-anggotanya. Nah, berbeda dengan himpunan bilangan real. Kalau himpunan bilangan real, kita tidak dapat mencacah satu persatu anggota bilangan real. Karena anggota bilangan real itu kan dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Nah, banyaknya. Jadi antara negatif 1 sama 1 saja misalnya, itu jumlahnya itu sangat banyak. Jadi tidak bisa dicacah berapanya setiap anggotanya. Seperti itu. Bisa dipahami perbedaannya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan biasa disebut juga dengan null set ya, adalah himpunan yang tidak mempunyai elemen atau nilai kardinalitasnya 0. Jadi dinyatakan dengan lambang seperti ini biasanya. Nah, kayak gini atau seperti ini ya. Jadi himpunan kosong yang tidak mempunyai elemen atau nilai kardinalitasnya sama dengan 0. Oke, nanti kita akan belajar juga tentang kardinalitas. Kemudian contohnya seperti ini nih. P adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 10. Ada tidak bilangan prima antara 7 dan 10? Bilangan prima itu apa saja? 3, Atau 5. pengertiannya deh, bilangan prima itu apa? Pengertian bilangan prima. Bilangan yang bisa dibagi sama faktornya dari dia sendiri. Oke. Bisa dibagi dengan Kalau satu dan dirinya sendiri. 1, Ya, 3, oh iya 2. kalau 2 masuk tidak?
Masuk. Nah, jadi kalau antara 7 dan 10, bilangan apa saja yang ada di sini nih? 9. 8 dan 9. Tapi 8 dan 9 itu bilangan prima atau bukan? Bukan. Bukan ya. Berarti ini bilangan prima antara 7 dan 10 bukan merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota atau ditulis sebagai P adalah himpunan kosong kayak gitu. Jadi yang ini bisa kita ganti dengan seperti ini penulisan ini. Atau boleh juga P sama dengan lambang seperti ini. Ini juga dibaca sebagai himpunan kosong. Boleh ditulis seperti ini, kurung-kurung awal yang tidak ada isinya atau dalam bentuk yang kayak gini. Nah, itu disebut dengan himpunan kosong. Himpunan mahasiswa yang himpunan mahasiswa pendidikan matematika UNJ yang umurnya lebih dari 25 tahun. Itu himpunan kosong apa tidak? Himpunan mahasiswa pendidikan matematika S1 pendidikan matematika UNJ yang eh, berumur lebih dari 25 tahun. Himpunan kosong atau tidak? Masih mungkin tidak sih S1 umurnya lebih dari 25? Di UNJ ada orangnya tidak? Tidak ada ya. Biasanya kalian umurnya berapa? Tapi Mungkin bisa jadi ada sih. Bu kalau Sekarang gap. umurnya berapa? Kalau nggak lulus-lulus bisa jadi ya. Iya. Tapi kalau Kan? yang gap year gimana Bu? Iya ya bisa jadi, bisa jadi. Jadi itu bukan himpunan kosong, bukan himpunan kosong berarti karena bisa jadi ada anggotanya. Kita perlu melakukan ini dulu ya, ngecek dulu ke pusat administrasi apakah betul nih ada yang berusia di atas di atas 25 atau tidak. Kalau gini deh, di atas 40 mungkin nggak ada ya. Di atas 40 baru himpunan kosong. Kalau 25 bisa jadi ada ya. Ada yang gap year lalu kalau gap year itu bolehnya memang boleh daftar lagi berapa tahun setelahnya ya? Maksudnya dibatasi sampai berapa tahun gap year-nya? Tiga Eh, tahun. 3 kali berturut-turut gitu ya? Iya, 3 kali. Oke, sekarang umurnya berapa kalian nih? Kalau masuk 17 ya? 19. 18 Bu. Waduh, kok 18. kayak gitu? Saya dulu masuk S1, saya aja lulus umur 21, lulus S1-nya. Karena ini, saya sekolahnya cepat. Umur 5 tahun sudah SD. Kalau dulu tuh masih boleh, kalau umur kecil-kecil kayak gitu udah sekolah. Kalau sekarang harus 7 tahun ya. Nah, jadi seperti itu contoh dari himpunan kosong, jadi yang tidak ada anggotanya. Sebentar ya, ada Bu Mimi nelfon. Ya, baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua himpunan yang dibicarakan. Nah, biasanya himpunan semesta itu ditulis seperti ini, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya yang himpunan universal gitu ya, ditulis U, kalau ini saya tulis S. Himpunan contohnya kayak gini, himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan B adalah himpunan B-nya ini nih, 2, 4, 6, 8, 10 adalah S bilangan genap, jadi S-nya bilangan genap, S bilangan asli, kemudian S bilangan bulat. Jadi semesta yang mungkin untuk B ini adalah himpunan bilangan genap, himpunan bilangan asli, dan himpunan bilangan bulat. Ada yang bisa memberikan saya contoh himpunan yang kira-kira tidak mungkin menjadi semesta untuk B? Ayo, contohnya gampang tuh. Yang tidak mungkin. Kalau yang mungkin ini nih, bilangan genap, himpunan bilangan genap. Karena eh, ini adalah subset dari bilangan genap kan. Nah, bilangan asli juga bisa kita katakan ya, karena ini subset dari bilangan asli. Bilangan bulat juga seperti itu. Ini juga merupakan bilangan bulat kan yang ada di sini, yang ada di B.
yang tidak mungkin, kira-kira contohnya apa ya? Yang tidak mungkin menjadi semesta untuk himpunan B. Bilangan negatif. Himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan negatif bisa, himpunan bilangan ganjil juga bisa. Ya betul. Jadi Bilangan prima. bilangan prima juga bisa. Jadi yang dimaksud dengan himpunan semesta itu dia memuat semesta yang sedang dibicarakan. Semua semesta yang sedang memuat semua himpunan yang dibicarakan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya semestanya tidak memuat yang ini, berarti dia bukan semesta untuk yang B ini. Seperti itu ya. Oke, sampai sejauh ini bisa dipahami ya. Saya pikir nih materinya adalah materi yang dasar ya, yang mengulang-ulang materi yang sudah kalian pahami juga sebelumnya. Kita masuk ke yang ini nih, D, himpunan bagian atau subset. Nah, himpunan bagian atau subset adalah suatu himpunan, misalnya definisi seperti ini ya, kalau diperlihatkan ini. Suatu himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari B, nah, itu ditulis A subset dari B, jika dan hanya jika setiap elemen di A atau X elemen A adalah elemen B. Jadi A itu merupakan bagian dari B. Jadi setiap anggota A itu merupakan elemen dari anggota B. Jadi adalah anggota dari B seperti itu. Atau biasa ditulis seperti ini. A subset B jika dan hanya jika untuk setiap anggota A, maka X-nya juga merupakan untuk setiap X anggota A, X-nya adalah elemen dari B seperti itu. Atau dengan bentuk simbol matematikanya seperti ini. A subset dari B jika dan hanya jika untuk setiap X elemen dari A, maka X elemen dari B. Ya, kira-kira contoh dari subset apa ya kalau dari definisi yang disebutkan ini? Coba ambil dua buah himpunan yang menyatakan bahwa A merupakan subset dari B. Yang menyatakan bahwa A itu adalah bagian dari B. Coba gampang sekali contohnya. Boleh pakai himpunan bilangan atau himpunan dari Ini Bu, A itu himpunan bilangan ganjil gitu, misal B itu himpunan bilangan bulat. ah, ganjil dan bulat. Apakah subset A subset B? Kalau himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan genap, Bu. Asli dan genap. Coba si contoh dari Gadvan dulu. Tadi apa Gadvan? Apa mau klarifikasi gak jadi gitu? Ya, tidak jadi. Oke, dari contoh dari Zalfa. Zalfa A-nya apa? Bilangan genap. Bilangan genap. Nah, himpunan bilangan genap ya. Bentar. Himpunan bilangan genap. Berarti kalau bilangan genap itu apa saja? Dua, Bilangan 4. 2, 4, 4, 6, 8, misalnya seperti itu. Nah, lalu B-nya apa? Dan seterusnya ya. B-nya apa? Sehingga kita bisa buat A adalah subset dari B. Bilangan Dari asli, Bu. bilangan asli. Berarti mulai dari berapa? Himpunan bilangan asli. Dari 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Apakah setiap himpunan, apakah setiap anggota atau elemen dari A merupakan anggota atau elemen dari B? Iya. Kalau iya berarti subset. Coba kita lihat nih. 2, ada 4, ada 6, ada tidak? 6 pasti ada ya di sini. 8 ada tidak? 7, ini 8 ada. Nah, seperti itu. Jadi subset itu adalah eh, himpunan bagian. Jadi anggota dari A itu juga merupakan anggota dari B. Jadi X elemen A juga merupakan X elemen dari B. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk subset? Yang lain paham? Insya Allah, Bu. Oke.
Nah, tadi ada yang namanya himpunan bagian. Nah, sekarang ada yang namanya himpunan bagian sejati ini. Himpunan Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya. Benar tidak? Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya. Misalnya ada himpunan A nih. Himpunan A misalnya satu 2 3 misalnya. Kemudian ada lagi setiap himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya. A merupakan subset dari A tidak? Saya ada himpunan A satu 2 3. Kemudian ada himpunan A lagi satu 2 3. Saling subset tidak mereka tuh? Iya. Iya kan? Nah, makanya dibilang di sini setiap himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, terdapat istilah himpunan bagian sejati. Nah, kita bisa menyebut A adalah himpunan bagian sejati dari B jika A himpunan bagian dari B dan A tidak sama dengan B. Siapa yang bisa memberikan contoh untuk yang ini nih? Kita bisa menyebut A adalah himpunan bagian sejati dari B jika A himpunan bagian B dan A-nya tidak boleh sama dengan B. Kira-kira contohnya apa? Belum bayang ya? Baiklah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, dalam beberapa buku, A himpunan bagian dari B dapat dinyatakan sebagai ini. A subset dari B, seperti itu ya. Ini tuh bacanya juga subset sih. Bukan subset. Bentar. Bentar. Apa sih namanya? Prior subset. Bukan. Saya lupa lagi namanya. Coba kalian cek ya. Ini di simbol dari yang kita gunakan ini. Di apa namanya? Di rumus equation. Ini bacanya apa ya? Superset atau apa ya? Saya lupa. Coba dicek lagi nanti ya. Jadi dalam beberapa buku, A himpunan bagian dari B kita nyatakan seperti ini nih. Sementara untuk himpunan bagian sejati dinyatakan sebagai ini. Nah, tapi untuk yang sekarang kita tetap akan menggunakan notasi terdahulu di mana kita tidak membedakan antara himpunan bagian dan himpunan bagian sejati. Jadi kita tetap akan menggunakan ini baik untuk himpunan bagian ataupun himpunan bagian sejati. Nah, saya menjelaskan ini hanya untuk pengetahuan kalian eh, untuk membedakan bahwa himpunan bagian sejati itu yang mana, himpunan bagian saja itu yang mana. Nah, kalau himpunan bagian saja itu ada tanda sama dengannya. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan contohnya ya. Yang bagian sejati itu yang tidak ada sama dengannya. Jadi intinya himpunan bagian yang sejati itu A-nya itu tidak boleh sama dengan B. Jadi tidak sama dengan B kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Jika ada himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2 itu subset dari B. Ini sejati. Kira-kira kenapa dibilang sejati? Kenapa ini disebut dengan sejati? Nih, definisinya tadi nih, kita menyebut A adalah himpunan bagian sejati dari B jika A himpunan bagian dari B dan A tidak boleh sama dengan B. Jadi apa nih? Ini B-nya nih. Kemudian ada himpunan ini, misalkan himpunan ini adalah himpunan A. Nah, A subset dari B kan? Ini A misalnya nih. A himpunan bagian dari B tidak? Ini nih. Iya. Halo? Ya, A Iya. himpunan bagian dari B. Tapi anggota A apakah sama dengan B? Apakah A sama dengan himpunan B? Enggak semua. Enggak. Tidak, Enggak, berarti jawabannya tidak. ada yang tidak sama. Nah, maka yang seperti ini disebut dengan himpunan sejati, himpunan bagian sejati. Jadi, kalau yang tidak sejati bagaimana? Himpunan bagian saja misalnya ya. Kalau ini nih, 1, 2, 3, 4, kemudian B-nya kan juga 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini tuh bukan himpunan bagian sejati, jadi bukan subset sejati. Apakah ini himpunan bagian? Iya, ini himpunan bagian, tapi bukan himpunan bagian sejati. Jadi bisa masuk ke sini nih tadi nih. Bisa masuk ke tanda yang seperti ini, kalau untuk yang ini. Nah,
Jadi A itu adalah himpunan bagian saja, bukan himpunan bagian sejati dari B. Kalau seperti ini baru sejati nih. Jadi A-nya tidak sama dengan B. Kalau A-nya sama dengan B, dia masuk ke dalam himpunan bagian saja. Oke, bisa dipahami sampai sejauh ini? Paham ya? Paham, saya mau lanjut nih. Insya Allah paham, Bu. Oke, kalau paham, saya lanjut ke materi berikutnya adalah cara menyatakan relasi himpunan bagian. Yang pertama itu dengan diagram Venn. Kalau dengan diagram Venn, saya pikir kalian sudah kenal semua ya diagram Venn. Bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalnya A merupakan subset dari B, maka A itu berada di dalam B sesuai dengan pengertiannya nih, himpunan bagian dari B. Berarti dia merupakan bagian dari B. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Kalau ada lingkaran, lingkaran besar gitu ya, yang menyatakan B itu adalah B, maka kalau A subset dari B, maka A itu berada di dalam lingkaran B. Nah, ini subset dari A, subset dari B gitu. Oke. Ini yang pertama dengan diagram Venn. Kemudian dengan diagram garis. Ini mungkin baru bagi kalian. Udah pernah lihat diagram garis sebelumnya untuk menyatakan subset? Belum ya? Belum. Nah, jadi untuk menyatakan subset itu, misalnya nih, kalau terdapat relasi A subset B, maka posisi himpunan B diletakkan di atas himpunan A. Nah, jadi B-nya itu di atas ini, kemudian di bawahnya adalah A. Nah, contohnya seperti ini nih. Buatlah diagram garis untuk himpunan-himpunan X. Himpunan X itu anggotanya A, B, C. Kemudian himpunan Y anggotanya A saja. Maka karena A ini anggotanya memuat anggota Y, maka X-nya berada, X ini memuat ini Y, maka X-nya berada di atas dan Y-nya berada di bawah X, seperti itu. Jadi Y ini merupakan himpunan bagian dari X. Nah, seperti itu kalau untuk diagram garis. Nah, bagaimana dengan ini nih? Buatlah diagram garis untuk himpunan-himpunan X, X-nya A, B, C, lalu Y-nya A, B, dan Z-nya B, C. Gimana caranya tuh? Bagaimana bentuknya? Bikin 2 garis ya, Bu. Bikin 2 garis, lalu bagaimana? Boleh dicoret di sini pakai anotasi di sebelah kiri bawah, Jovando. Waduh, kayaknya nggak bisa kalau dicoret, Bu. Apa, kayak mencong. Yang atas X pokoknya, Bu. Yang atas X, lalu ini X. Jadi ada Saya 2 garis. buatkan dari Yang pertama itu X sama Y. Yang atas X, bawahnya Y. bawahnya Y, seperti ini. Terus Z-nya di mana? Z-nya di mana? Mute, mute. Masih mute, Jovando. Z-nya sejajar sama X, Bu. Z-nya Sama sejajar ini, sama Y, sorry, sama Y. sama Y, seperti ini ya. Bisa kayak gitu atau dipisah juga bisa, Bu, jadi 2 garis. Eh, jadi 2 garis maksudnya gimana? Bisa nggak kira-kira? Oh, tidak bisa. Maksudnya Nggak bisa. dibikin 2 himpunan yang berbeda dibikin 2 garis yang berbeda kayak gitu, diagram yang berbeda. Iya, harus nyatu gitu ya. Jadi maksud Jovan itu kayak gini ya. Iya, Tidak bisa. Karena apa namanya? Ini tuh harus dibuat dalam satu diagram yang ini nih, diagram yang sama. Dalam satu diagram maksud saya. Gitu, bisa oke. dipahami kira-kira? Nah, dan ini tuh tidak ada maksudnya kenapa Z tidak diletakkan di bawah Y? Karena Karena Z-nya ada C juga. Sementara dia cuma A dan B. ya betul, karena di Y-nya itu cuman ada A dan B saja.
kalau misalnya ya X-nya itu A, B, C, D, misalnya seperti ini. Lalu Y-nya A, B, C, kemudian Z-nya adalah B, C. Kalau seperti ini bisa kita letakkan Z di bawah Y. Bisa. Bisa. Karena semua anggota B itu, semua anggota Z itu berada di Y. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, saya lanjutkan ya kalau sudah bisa dipahami. Berikutnya adalah tentang himpunan dari himpunan dan himpunan kuasa. Yang pertama himpunan dari himpunan dulu. Himpunan dari himpunan adalah ini gimana sih? Himpunan dari himpunan. Sebuah himpunan yang terdiri dari himpunan sebagai elemennya disebut sebagai himpunan dari himpunan. Jadi maksudnya gini, kalau ada himpunan yang di dalam himpunan itu ada himpunan lagi, nah itu disebut dengan himpunan dari himpunan. Jadi himpunan yang anggotanya himpunan. Nah, seperti itu ya gampangnya. Atau ini bisa juga disebut dengan keluarga himpunan. Kenapa disebut dengan keluarga himpunan? Ya, karena himpunan tersebut isinya adalah himpunan-himpunan gitu. Contohnya seperti ini. Ada himpunan yang isinya himpunan dari 2 3, kemudian himpunan 4 5 6, himpunan 3. Nah, ini disebut sebagai himpunan dari himpunan karena terdiri dari himpunan 2 3 4 5 6 dan himpunan 3 sebagai anggota atau elemennya. Ini bisa dipahami ya. Jadi himpunan dari himpunan itu adalah himpunan yang anggotanya himpunan juga kayak gitu. Maka disebut sebagai himpunan dari himpunan atau keluarga himpunan. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dengan himpunan kuasa atau power sets? Power set adalah himpunan yang berisi semua himpunan bagian dari suatu himpunan tertentu. Maksudnya bagaimana ini? Adalah himpunan yang berisi semua himpunan bagian dari suatu himpunan tertentu. Misalnya nih, kalau pada contoh yang ada di sini, semua himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari A itu adalah himpunan kosong, kemudian A itu sendiri, kemudian B, lalu C, lalu AB, lalu AC, kemudian BC, dan ABC. Jadi, bagaimana ya membahasakannya dengan sederhana supaya kalian paham. Jadi, kita bisa membuat himpunan tersebut, himpunan yang ini menjadi himpunan-himpunan bagian seperti itu. Jadi anggota dari ini yang bisa dibuat sebagai himpunan bagian itulah yang disebut dengan eh, himpunan kuasa. Paham tidak? Jadi dari sini kita bisa buat himpunan yang lain kayak gitu maksudnya. Kombinasi himpunan yang lain itu apa saja kemungkinannya? Yang pertama himpunan kosong. Kemudian himpunan dari A, lalu himpunan B, himpunan C, lalu himpunan AB, kemudian himpunan AC, lalu bisa juga himpunan BC, dan yang terakhir adalah himpunan ABC. Nah, seperti itu. Bisa dipahami kira-kira maksudnya? Insya Allah bisa, Bu. Saya. Jadi kalau misalnya saya punya himpunan A 1, 2, 3, maka himpunan bagian dari A tersebut apa saja tuh yang bisa Himpunan dibuat? kosong, himpunan Hmm. 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 2, 3, himpunan 1, 3, himpunan 1, 2, 3. Nah, ya betul. Jadi seperti itu ya pengertian dari himpunan kuasa. Dia berisi semua himpunan bagian dari suatu himpunan tertentu. Nah, maka himpunan kuasa dari A yang beranggotakan semua himpunan bagian A yaitu ini himpunan bagiannya. Nah, banyak anggotanya dapat ditentukan dengan rumus ini nih. Jadi banyak anggota dari A itu adalah 2 pangkat N. N-nya kira-kira apa? Kalau dari kalian lihat contohnya ini, N-nya itu apa? Jumlah himpunannya. Jumlah dari anggota himpunannya. Kalau anggota himpunan A ini ada berapa? Ada 3 kan ya? Maka jika A memiliki N elemen, maka jumlah himpunan kuasanya adalah 2 pangkat N. Kalau A-nya memiliki 3 elemen, maka jumlah himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti itu. Jadi banyak anggota dari himpunan kuasa adalah 8. Paham ya untuk yang ini?
Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baiklah, kalau tidak ada, saya masuk ke yang terakhir nih, relasi antar himpunan. Dua himpunan yang pertama, materinya itu tentang dua himpunan yang sama. Nah, dua himpunan yang sama ini pengertiannya adalah himpunan A sama dengan himpunan B jika keduanya memiliki anggota yang sama. Contohnya seperti apa? Ini nih, diketahui himpunan A dan himpunan B dengan anggotanya yang A itu adalah 1, 2, 3, 4, B 4, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Jadi A itu sama dengan B. Jadi walaupun urutannya berbeda, tapi anggota yang ada di dalamnya itu sama. Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Nah, definisinya kira-kira begini nih. Dua himpunan A dan B adalah sama jika A sama dengan B. Atau bisa ditulis seperti ini, A subset dari B dan B subset dari A. Atau bisa juga ditulis seperti ini, A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Atau dengan simbol matematika seperti ini ya. A sama dengan B jika dan hanya jika untuk setiap X di mana X elemen A, maka X elemen dari B. Dan untuk setiap X elemen dari B, maka X elemen dari A. Nah, bentuk matematika yang seperti ini nanti kalian akan gunakan untuk proses pembuktian dari himpunan seperti itu. Nanti ada proses pembuktian itu di pertemuan ke apa ya? Setelah ini tuh operasi. Setelah itu baru pembuktian. Berarti 2 minggu setelah ini kita akan belajar tentangnya. Nah, jadi ini diingat-ingat ya bentuknya. Ini adalah 3 bentuk yang ekivalen nih satu sama lain. Nah, kemudian relasi yang kedua yaitu dua himpunan yang saling lepas. Himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya bukan himpunan kosong dan tidak memiliki elemen yang sama. Ditulis dengan notasi A sejajar B seperti itu ya. Ini bacanya sejajar kan. Nah, contohnya seperti ini nih. Himpunan A-nya adalah himpunan X di mana X ini harusnya elemen ya. Elemen dari P dan X kurang dari 7. Ini apa saja anggotanya nih? X kurang dari 7. X lebih dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Bisa kita ambil dari negatif tak hingga kan? Kan tidak didefinisikan ini bilangan apa. Ya kan ya? Dari negatif tak hingga yang kurang dari 7 itu bisa jadi dari negatif 1, negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai 6 gitu kan. Nah, kemudian B, X-nya lebih dari 10. Ini elemen. Sebetulnya ini bukan lambang. Ini lambang currency ya harusnya ini ya. Yang benarnya itu adalah elemen. Ya. Kalau elemen itu tidak seperti ini tulisannya. Kayak gini harusnya kalau elemen. Oke, yang lebih dari 10, apakah terdapat di himpunan A? Tidak. Tidak kan ya. Jadi anggota B ini tidak ada di anggota A dan anggota A tidak ada di B. Artinya kedua himpunan tersebut saling lepas. Gitu. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Atau kalau dengan menggunakan diagram Venn, bentuknya kayak gini. Jadi mereka tidak beririsan satu sama lain. Tapi ada syaratnya, anggota A dan anggota B bukan himpunan kosong. Gitu ya. Ada anggotanya. Lalu berikutnya adalah dua himpunan dapat diperbandingkan atau comparable. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan dapat diperbandingkan jika A subset dari B atau B subset dari A, yaitu jika salah satu himpunan merupakan subhimpunan dari himpunan yang lain. Oke, kita lihat contohnya. Jika A sama dengan himpunan kosong dan B adalah himpunan bilangan real, maka himpunan A dan B dapat diperbandingkan karena A adalah subset dari B. Syaratnya tadi apa? Dapat diperbandingkan kalau A subset dari B atau B subset dari A. Kalau ini yang dipenuhi yang mana? A subset dari B atau B subset dari A? A bagian dari B. A subset dari B ya. Ini A subset dari B. Ini kan himpunan kosong adalah merupakan subhimpunan juga dari himpunan bilangan real. Seperti itu. Jadi ini A subset dari B. Kemudian yang ini nih, diketahui himpunan
Yang pertama itu adalah himpunan 1, 2, 3, dan yang kedua adalah 3, 4, 2. Maka kedua himpunan tersebut tidak dapat diperbandingkan karena 1, 2, 3 itu bukan subset dari 3, 4, 2. Iya tidak? Bukan ya? Karena eh, tidak semua anggota yang ada di A ini ada di B. Atau ada di sini nih, 3, 4, 2. Hanya sebagian saja. Nah, begitu pula sebaliknya. 3, 4, 2 itu tidak subset dengan 1, 2, 3. Maka ini dikatakan himpunan yang tidak bisa diperbandingkan. Gitu ya. Yang bisa diperbandingkan tadi kalau syaratnya itu ini nih, A subset dari B atau B subset dari A. Dan boleh juga keduanya. Kalau atau kan bermakna boleh salah satu atau keduanya. Begitu. Nah, berikutnya. Dua himpunan yang berpotongan. Dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan jika, ini ditulis seperti ini ya, jika dan hanya jika ada anggota A yang menjadi anggota B. Jika dan hanya jika ada anggota A yang menjadi anggota B. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B adalah 2, 3, 10. Adakah anggota A yang menjadi himpunan dari anggota B? 2 sama 3. Ada ya, jadi 2 dan 3. Maka A dan B adalah dua himpunan yang saling berpotongan. 2 dan 3. Itu mirip seperti ini ya, irisan ya. Irisan kan juga seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah dua himpunan yang ekivalen. Dua himpunan yang ekivalen itu apabila jumlah anggotanya sama. Jadi eh, misalnya apa namanya ada himpunan A dan himpunan B nih. Himpunan A jumlah anggotanya 4, himpunan B jumlah anggotanya 4 juga. Maka itu disebut dengan himpunan yang ekivalen. Contoh dari sini diberikan ada himpunan A yang berisi pisang, apel, jeruk, dan rambutan. Nah, ini bisa kita ketahui NA-nya itu sama dengan 4 kan ya. Jadi jumlahnya sama dengan 4. Kemudian Ita, Adi, Eko, ini jumlahnya ada 4 juga. Walaupun himpunannya adalah himpunan yang berbeda, ini kan berbeda nih. Yang satu himpunan dari buah-buahan, yang satu himpunan dari manusia nih. Nah, jadi dua hal yang berbeda tapi jumlah anggota himpunannya sama, maka ini disebut dengan ekivalen ya, himpunan yang ekivalen. Karena mempunyai banyak anggota yang sama. Nah, habis. Ada pertanyaan tidak sampai sejauh ini? Saya mau ada, kita sampai pukul berapa ya? PJ mata kuliahnya siapa yang ini? 11.55, Ibu. Oh, masih lama. Oke. Kalau begitu kita latihan dulu ya. Sebentar. Hmm, mana sih bukunya tadi? Sebentar ya. Soalnya banyak, tapi kayak nggak bakal selesai sekarang ya. 1 sampai 10. Coba bisa di screenshot dulu soalnya supaya kalian bisa ngerjain yang mana saja dulu gitu. Nah, saya tampilkan soal nomor 1 sampai 3 dulu nih. Sampai 3, silahkan di screenshot. Udah? Berikutnya soal 4 dan 5. 4 dan 5 ini. Udah ya? Lalu 6, 7, 8, 9, 10.
Tuh, oke. Sudah? Kalau sudah, silahkan dikerjakan. Nanti apa namanya? Link pengumpulannya saya buat di Microsoft Teams. Bisa tidak selesainya 16.55? Kayaknya nggak bisa ya. EDM. Sudah pernah bikin kelas belum ya untuk kelas ini yang PDM di Microsoft Teams? Ada nih 1, 2, 3 Udah. PDM 2005 cek. Oke, saya masukkan sebagai tugas saja ya. Kok di try something wrong?
Oh ya, Reva, apakah untuk minggu depan ada kelas yang kosong untuk mata kuliah ini? Sedang diusahakan, Ibu. Oke, sudah saya tugaskan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita mengakhiri? Jadi ini saya jadikan tugas saja. Saya izin untuk keluar lebih cepat. Saya jadikan ini sebagai latihan. Mau dikerjakan sekarang silakan. Mau dikerjakan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan di Microsoft Teams juga silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Tidak ada? Oh, tidak ada, saya cukupkan ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik sekarang aja. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oh.